Annyeong, balik lagi di channelnya aku, Devi Puji. Masih di drama Korea Penthouse episode ke-17. Di episode sebelumnya, di saat semua ingatan Oh Hyun-yi kembali secara bersamaan, Sim Suryeon muncul dan mengatakan bahwa dia adalah ibu kandung Min Sol-ah. Suryeon sengaja membawa Oh Hyun-yi selama ini ke Hera Palace untuk membantunya mencari pelaku pembunuhan Min Sol-ah. Oh Hyun-yi semakin terkejut mendengar hal itu. Pada malam kejadian, Suryeon juga melihat ada kilauan warna merah di jari tangan pembunuh Min Sol-ah. Suryeon mengira kilauan merah itu adalah cincin ruby yang dipakai oleh Chon Soo-jin. Namun ternyata kilauan merah itu ternyata liontin apel milik Min Sol-ah yang tersangkut di jari Oh Hyun-yi saat ia mencekik Min Sol-ah. Oh Hyun-yi bergegas mencari baju yang ia kenakan pada malam kejadian. Ternyata ia menemukan liontin apel itu. Oh Hyun-yi sangat terpukul ketika ia menyadari bahwa dialah yang membunuh Putri Suryeon. Sedangkan Logan Lee memberitahu Suryeon bahwa Oh Hyun-yi merupakan salah satu tersangka pembunuh Min Sol-ah. Karena pada malam kejadian Oh Hyun-yi berada di Hera Palace. Namun Suryeon tidak mempercayainya karena Suryeon sudah menganggap Oh Hyun-yi sebagai saudara perempuannya. Logan Lee meminta Suryeon untuk tidak percaya pada siapapun. Sementara itu Rona memutuskan kembali ke sekolah. Rona bertekad akan balas dendam pada Ha Eun-byul dalam melancarkan misinya. Rona meminta bantuan Jo Seok-kyung untuk menjadi kekasihnya. Sementara itu Oh Hyun-yi mengemas baju yang ia kenakan pada malam kejadian kematian Min Sol-ah. Pada saat bertemu dengan Suryeon, tingkah Oh Hyun-yi menjadi aneh. Suryeon meminta bantuan pada Oh Hyun-yi untuk menemukan pelakunya dan meminta Oh Hyun-yi melaporkan pada polisi dan menjadi saksi. Mendengar hal itu, Oh Hyun-yi tiba-tiba histeris dan mengatakan untuk tidak menyinggung lagi masalah Min Sol-ah. Sikap Oh Hyun-yi pada Suryeon menjadi lebih dingin dan seakan ia menjauhi Suryeon. Ha Yeon-chul mengatakan pada pengacara Lee Kyu-jin bahwa dia telah diangkat menjadi direktur rumah sakit Cheong-a. Sebelum ayahnya Chon Soo-jin meninggal, dia memberikan jabatan direktur itu kepada dirinya. Dia tidak berhak menolaknya karena itu adalah keinginan terakhirnya. Dan rupanya Chon Soo-jin belum mengetahui hal itu. Dan Ha Yeon-chul berencana untuk memberitahu Chon Soo-jin. Sementara itu, diam-diam Oh Hyun-yi pergi ke tempat terpencil. Dia membakar semua barang bukti saat kejadian malam kematian Min Sol-ah. Bahkan dia merusak kalung liontin itu dan membuangnya. Kembalinya Rona ke sekolah memancing amarah Eun-byul, terlebih setelah Sok-hun mengumumkan ia dan Rona kini berpacaran. Amarah Eun-byul semakin menjadi pada Rona. Ia mengatakan Rona tidak pantas berpacaran dengan Sok-hun. Melihat itu, Sok-hun berusaha menghentikan Eun-byul. Sok-hun mengatakan bahwa ibunya Chon Soo-jin telah berselingkuh dengan ayahnya Sok-hun, yaitu Jo Dan-tae. Di sisi lain, Jo Dan-tae masuk perangkap Logan Lee dan Suryeon untuk melakukan investasi di perusahaan yang akan dibangun oleh Logan Lee. Ternyata Jo Dan-tae kekurangan uang untuk investasi di perusahaan Logan Lee. Jo Dan-tae berencana menjual sertifikat tanah perusahaan properti milik Suryeon. Perusahaan itu sebelumnya diberikan orang tua Suryeon kepada cucunya yaitu Jo Hye-in. Jo Dan-tae merasa berhak memiliki setengah dari tanah itu setelah kematian Hye-in. Akan tetapi rencana Jo Dan-tae gagal saat Suryeon tiba-tiba muncul bersama Hye-in yang telah sadar dari koma. Sebelumnya Jo Dan-tae mengira Hye-in telah meninggal, namun kabar kematian itu hanya tipu daya Suryeon. Ha Yeon-chul bertemu dengan Chon Soo-jin. Dia memberitahu bahwa Ha Yeon-chul telah diangkat menjadi direktur pusat medis Cheong-a. Mendengar hal itu, Chon Soo-jin marah. Dia tidak percaya bahwa ayahnya telah memberikan jabatan direktur itu pada mantan suaminya. Saat Chon Soo-jin meninggalkan Ha Yeon-chul, tiba-tiba ia mendapat pesan berupa video saat kejadian malam ayahnya terjatuh di tangga gedung sekolah seni Cheong-a. Chon Soo-jin terkejut siapa orang yang sudah mengirimkan pesan video itu.
Sementara itu saat Jodante tiba di rumah, dia tampaknya kesal pada Suruyon setelah mengetahui fakta Hyein masih hidup. Jodante berusaha membunuh Suruyon dengan mencekik leher Suruyon. Suruyon lantas melakukan perlawanan dan memukul kepala Jodante dengan sebuah patung hingga membuatnya pingsan. Nah guys, penasaran kan kelanjutan ceritanya seperti apa? Saksikan Penthouse episode selanjutnya. Thanks for watching.